Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 9 subtema 1 PB4 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi akibat dari modernisasi dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menyajikan hasil analisis terhadap dampak yang terjadi dari modernisasi. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan watak tokoh dalam bentuk tulisan, lisan maupun visual. Yang terakhir, kalian dapat menjelaskan makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari anak-anakku kita memasuki pembelajaran kali ini. Tahukah kamu benda apakah itu? Benda itu dibuat oleh manusia di bumi. Benda itu diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan komunikasi. Nah, gambar itu adalah salah satu satelit buatan. Satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan iptek. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang satelit buatan yang dikirimkan ke luar angkasa. Berikut ada sebuah teks bacaan tentang dampak modernisasi. Nah, modernisasi membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Nah, berkembangnya iptek ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Nah, kemajuan iptek ini merupakan salah satu bentuk dari modernisasi sehingga dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya adalah dengan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Dari teks ini kita dapat membuat peta pikiran bahwa dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat dapat berdampak negatif dan berdampak positif. Yaitu dampak positifnya perubahan tata nilai dan sikap. Kemudian berkembangnya iptek dan juga tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif yaitu sikap individualistik, hidup konsumtif, dan gaya hidup kebarat-baratan. Nah, nantinya kalian dapat membuat clipping tentang dampak modernisasi dalam terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemudian di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan fiksi dengan judul Proyek Rino dengan karya Diana Caritas. Di dalam sebuah cerita fiksi biasanya terdapat satu tokoh utama dan satu atau lebih tokoh tambahan. Tokoh keduanya biasanya ditentukan dengan melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam cerita atau dialog dalam cerita. Kita juga dapat menemukan tokoh utama dan tokoh tambahan dengan melihat jalan cerita dan tentang siapa cerita tersebut. Tokoh tambahan biasanya mendukung tokoh utama dalam cerita fiksi. Peran tokoh tambahan salah satunya untuk memperjelas watak tokoh
utama. Nah, pada teks bacaan non-fiksi tadi kita mengetahui bahwa tokoh utama yaitu Rino, di mana wataknya antusias dan bertanggung jawab. Sedangkan tokoh tambahan yang mendukung tokoh utama ada Kak Arkia, itu wataknya juga bijaksana serta sabar. Tempat peristiwanya yaitu di rumah Rino. Sedangkan hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan yaitu hubungan keluarga atau hubungan kakak beradik. Di mana isi cerita bahwa Rino berpikir keras saat pulang sekolah, ia mendapat tugas dari gurunya untuk membuat proyek di sekolah. Kakaknya yang bernama Argia bertanya kepada Rino tentang masalah yang sedang dihadapi. Rino kemudian bercerita kepada kakaknya. Kakaknya yang baik segera membantu permasalahan yang dihadapi Rino dengan memanfaatkan internet, yaitu tentang berbagai cara membuat barang-barang yang diperlukan Rino untuk dijual di sekolah dalam bentuk proyek sekolah. Kakak Rino juga menasehati agar Rino bijaksana dalam menggunakan internet. Seperti anak-anak juga harus bijaksana menggunakan internet. Digunakan untuk kebutuhan sekolah, untuk mencari hal-hal yang sekiranya positif. Nah, itu adalah penggunaan internet secara bijak. Nah, yang terakhir kita belajar tentang makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Makna persatuan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Nah, makna persatuan dan kesatuan adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah itu. Senasib karena berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan yaitu NKRI. Persatuan dan kesatuan bangsa juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda, di mana para pemuda bertekad untuk Indonesia bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itulah pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, persatuan Indonesia itu sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Dari bacaan itu kita dapat mengetahui bahwa makna persatuan dan kesatuan itu adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Lalu, apa makna persatuan menurut kalian? Mungkin persatuan adalah perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi sumber perpecahan tetapi justru menjadi sumber persatuan bangsa. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa saat ini terus dipelihara karena sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki ratusan suku dan adat budaya. Dengan tetap adanya persatuan, maka rasa keberagaman, sikap toleransi, kekeluargaan, dan saling melengkapi akan tetap terjaga. Contohnya yaitu dengan mempelajari seni budaya dan kearifan lokal demi menjaga budaya Indonesia dari pengaruh gempuran budaya asing. Kemudian menjalin silaturahmi dengan kerabat dan warga sekitar. Kemudian yang ketiga dengan tidak membedakan suku, ras, ataupun agama yang akan membuat perpecahan. Nah, sekian anak-anak.
penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.